Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Febrianti. Dan kelompok saya. Saya Anastasia Yuli Rahmawati dari Program Studi Otomasi Perkantoran. Nama saya Lovita Dwi Taningrum, saya dari Prodi Otomasi Perkantoran. Nama saya Reski Putri Karima dari Prodi Otomasi Perkantoran. Kami dari mahasiswa Akademik Komunitas Semen Indonesia. Di sini kami akan mendemokan aplikasi web dari aplikasi Orange HRM. Orange HRM merupakan suatu aplikasi yang mengarah pada Human Resource Management atau yang biasa disingkat sebagai HRM, yaitu merupakan suatu aplikasi yang berfungsi sebagai pengolah manajemen sumber daya pada suatu perusahaan. Dan aplikasi ini juga sangat cocok digunakan untuk perusahaan kelas menengah ke bawah karena dapat mengolah sumber daya manusia dengan baik. Dan dari segi harga pun murah, juga berbasis web yang dapat mudah diakses sewaktu-waktu. Dalam Orange HRM juga terdapat modul-modul berdasarkan arsitektur modular, yaitu seperti modul admin, PIM, ESS atau Employee Self Service, modul cuti, time, report, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan salah satu modul dari aplikasi Orange HRM, yaitu menu administrator. Menu ini merupakan menu untuk menjalankan semua tugas-tugas administrasi dalam sistem Orange HRM. Dan di dalamnya mencakup penetapan struktur organisasi, penetapan golongan gaji, pelanggan perusahaan, proyek, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita login ke dalam aplikasi Orange HRM yang telah kita custom. Pertama, kita isikan username. Kemudian kita juga isikan password. Kemudian kita klik login. Dalam menu administrator, yang pertama terdapat menu user management. Menu user management ini adalah menu admin untuk meng-create, edit, update, delete, share terhadap data-data user baik sebagai admin maupun ISS. Di bawah ini merupakan data-data admin dan ISS yang telah saya coba masukkan. Untuk menambahkan data-data seperti ini, kita bisa mengklik add. Setelah itu akan muncul form seperti ini. Kita bisa mengisi data-data user atau ISS, kemudian kita klik save. Ini saya cancel. Setelah kita save, kita meng-save data yang telah kita masukkan tadi, akan muncul di tabel di bawah ini. Seperti kita lihat contohnya. Ini adalah contoh data ISS yang telah saya buat. Kita bisa merubah data ini dengan cara menekan edit. Kemudian setelah kita rubah, langsung bisa kita save pembaruannya. Sedangkan di bagian atas menu user management ini terdapat sistem user. Sistem user ini digunakan untuk mencari data-data user atau ISS yang telah kita buat. Misal kita membuat data terlalu banyak dan kita tidak perlu men-scroll ke bawah untuk mencarinya, kita cukup mengisikan ini kemudian kita share. Kita juga bisa meriset data-data yang ada dalam tabel yang telah di bawah ini. Menu selanjutnya yaitu terdapat menu job.
Dalam menu job ini juga terdapat beberapa menu. Yang pertama, job details. Menu job details ini digunakan admin untuk menambahkan jabatan apa saja yang terdapat dalam perusahaan. Ini merupakan daftar jabatan yang telah saya coba masukkan. Dan untuk menambah jabatan-jabatan lain seperti ini, kita bisa langsung klik add. Kemudian akan muncul form seperti ini. Saya akan langsung coba memasukkan jabatan. Misal saya akan menambahkan jabatan quality control. Setelah kita mengisi semua ini, kita bisa langsung klik save. Setelah itu, jabatan yang telah kita masukkan tadi atau kita simpan tadi akan muncul di daftar job title seperti ini. Dan untuk menghapus jabatan yang sudah tidak diperlukan lagi, semisal kita akan menghapus jabatan quality control, kita bisa langsung centang di sini dengan mengeklik, kemudian kita klik delete. Setelah itu akan muncul notifikasi konfirmasi delete. Kita langsung bisa klik OK. Kemudian secara otomatis maka job yang kita hapus tadi sudah tidak ada di daftar job details. Sudah terhapus di daftar job title. Menu job selanjutnya yaitu ada menu package. Menu ini digunakan untuk memasukkan golongan gaji yang kita inginkan terkait job title yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita buka menu package. Ini merupakan tampilan menu package. Dan tadi saya telah coba memasukkan golongan gaji direktur. Sekarang kita akan mencoba memasukkan golongan gaji yaitu dengan cara klik add. Selanjutnya akan muncul form isian seperti ini. Jika kita ingin memasukkan pages HRD, kita langsung klik save. Setelah itu, di bawah form tadi, setelah kita mengisi HRD, kita bisa melakukan edit. Jika tidak melakukan edit, kita bisa langsung apabila tidak ada yang diedit, kita bisa langsung masuk ke form basic currency ini. Kita bisa langsung klik add. Kemudian kita bisa isi langsung mata uangnya Indonesia rupiah, minimum salary, misal kita buat gaji HRD minimum 6 juta dan gaji maksimum 10 juta. Setelah itu, setelah kita membuat minimum salary dan maksimum salary, kita bisa langsung klik save.
maka secara otomatis juga golongan gaji HRD akan dimasukkan dalam daftar payslip. Jika ingin mengedit golongan gaji ini, kita juga bisa dengan cara klik jabatan yang ingin kita edit golongan gajinya. Misal kita ingin edit gaji direktur, kita klik direktur. Setelah itu kita bisa langsung edit payget ataupun kita langsung klik Indonesia Rupiah. Setelah itu sama kita klik tombol edit. Menu job selanjutnya yaitu menu employment status. Menu employment status ini yaitu menu untuk mendefinisikan berbagai status karyawan sesuai keperluan perusahaan. Misal, kita buka dulu menu employment status. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan ini merupakan daftar employment status yang telah saya coba masukkan tadi. Misal kita ingin memasukkan employment status seperti ini, kita bisa langsung klik tombol add, lalu kita masukkan. Misal full time permanent, kita bisa langsung klik save. Maka secara otomatis setelah kita save, contoh employment status yang kita masukkan tadi ini akan langsung masuk ke dalam daftar employment status seperti ini. Kita juga bisa menghapus employment status yang telah kita buat tadi dengan cara klik langsung kita klik delete jika kita ingin menghapusnya. Kemudian kita ke menu selanjutnya. Dalam menu job juga ada menu job categories. Menu ini yaitu untuk menambahkan, menghapus, dan mengedit CEO job categories. Dan menu yang terakhir adalah menu worksheet. Menu ini yaitu untuk mengatur lama jam kerja. Jadi kalau kita mau mengisikan berapa lama pegawai bekerja, kita bisa menambahkannya di menu worksheet ini. Kita akan langsung membuka menu worksheet. Ini merupakan tampilan daftar shift yang telah saya coba masukkan tadi. Misal kita ingin menambah shift, kita bisa langsung klik add. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung mengisi shift name. Misal kita isi kemudian workhouse yaitu jam kerja mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 9 malam. Maka secara otomatis akan langsung di sini menghitung durasi kerjanya. Setelah itu kita pilih employer, seperti ini Rani, kita klik add. Setelah masuk di designate employer, kita bisa langsung klik save. Maka
maka secara otomatis nama atau shift yang telah kita buat tadi, kita save, akan langsung masuk ke dalam daftar shift name seperti ini. Dan untuk menghapus shift name, kita juga bisa lakukan hal yang sama, itu dengan cara klik seperti ini, kemudian klik delete. Kemudian menu selanjutnya di modul admin yaitu menu organisasi. Dalam menu organisasi ini juga terdapat menu general information, location, dan struktur. Di dalam menu general information ini terdapat informasi mengenai perusahaan yang kita buat. Misal kita klik menu general information. Ini merupakan tampilan general information, yaitu terdapat informasi nama organisasi, number of employees, atau jumlah employees yang kita masukkan di modul BIM tadi. Kemudian juga terdapat nomor telepon, email, alamat, atau kita juga bisa mengedit general information ini. Misal kita telah mengganti nomor HP, kita harus mengganti dalam general informasi ini. Kita bisa langsung klik edit. Setelah kita ganti, kita bisa langsung klik save. Kemudian menu organisasi yang selanjutnya yaitu menu location. Menu location ini digunakan untuk menyimpan lokasi perusahaan maupun lokasi-lokasi karyawan. Ini merupakan tampilan menu location. Tadi saya sudah coba memasukkan lokasi dari PT Indra Rusia. Kita buka. Setelah itu, apabila kita ingin mengedit country, city, address atau alamat, nomor HP, dan lain-lain, kita bisa langsung klik edit. Setelah kita mengganti apa yang ingin kita ganti, kita bisa langsung klik save kembali. Setelah itu, lokasi PT Indra Rusia ini sudah diperbarui. Sehingga kita ingin menambahkan lokasi yang lain, kita bisa juga langsung klik add dan mengisi form yang tidak jauh beda dari form alamat PT Indra Rusia tadi. Kemudian kita klik save. Dan menu location di atas ini digunakan untuk mencari alamat semisal kita ingin mencari alamat PT Indra Rusia dari sekian banyak daftar atau alamat location yang ada di tabel. Jadi kita tidak perlu repot-repot scroll sampai bawah, kita bisa langsung mengisi location name, city, dan country. Setelah itu kita klik share, atau kita juga bisa mereset. Kemudian menu organisasi yang selanjutnya yaitu menu location. Menu location ini digunakan untuk menyimpan lokasi perusahaan maupun lokasi-lokasi karyawan. Ini merupakan tampilan menu location. Tadi saya sudah coba memasukkan
location dari PT Indra Rusia. Kita buka. Setelah itu, apabila kita misal ingin mengedit country, city, home, address atau alamat, nomor HP, dan lain-lain, kita bisa langsung klik edit. Kalau kita mengganti apa yang ingin kita ganti, kita bisa langsung klik save kembali. Setelah itu, lokasi PT Indra Rusia ini sudah diperbarui. Tinggal kita ingin menambahkan lokasi yang lain, kita bisa juga langsung klik add dan mengisi form yang tidak jauh beda dari form alamat PT Indra Rusia tadi. Kemudian kita klik save, dan menu location di atas ini digunakan untuk mencari alamat mencari alamat. Semisal kita ingin mencari alamat PT Indra Rusia dari sekian banyak daftar atau alamat location yang ada di tabel. Jadi kita tidak perlu dapat di scroll sampai bawah, kita bisa langsung mengisi location name, city, dan country. Setelah itu kita klik share, atau kita juga bisa mereset. Menu selanjutnya yaitu struktur. Fitur ini memungkinkan admin untuk menentukan hierarki perusahaan dengan mendefinisikan sub-unit. Karena perusahaan induk sudah ditentukan dalam informasi umum, maka akan muncul secara otomatis di layar struktur perusahaan. Seperti ini. Dan untuk menambahkan subunit ke struktur perusahaan, kita bisa mengklik edit, kemudian klik tambah. Setelah itu akan muncul form seperti ini. Kita bisa mengisi. Misal kita akan mengisikan unit (01) namanya IT division. Kemudian kita klik save. Kemudian struktur yang telah kita buat tadi akan muncul di struktur organisasi. Menu struktur organisasi ini dapat didefinisikan sesuai dengan spesifikasi dan hierarki perusahaan saat memasuki bidang. Apabila ingin menambahkan divisi lagi, kita bisa klik tambah, dan untuk menghapus kita bisa klik X. Setelah kita menambahkan struktur organisasi, setelah selesai kita klik close. Menu selanjutnya yaitu qualification. Di dalam qualification ini memuat semua informasi yang berkaitan dengan kualifikasi karyawan yang terdiri dari sub-sub menu seperti skills atau keterampilan, education atau pendidikan, lisenses atau lisensi, dan bahasa. Menu selanjutnya yaitu nationality. Fitur ini memungkinkan admin untuk menentukan berbagai kebangsaan yang ada di perusahaan yang nantinya dapat digunakan dalam modul PIM. Kemudian menu yang paling terakhir adalah menu configuration. Menu configuration ini memungkinkan untuk berlangganan dan menerima pemberitahuan dan juga mengkonfirmasi
parameter dalam mengatur EMA sehingga memberitahu akan dikirim ke orang yang relevan yang akan mempercepat proses komunikasi. Dan fitur ini juga memungkinkan admin HRD untuk mengkonfigurasi pelokalan bahasa untuk seluruh sistem, mengatur format tanggal, dan mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan modul. Yang pertama ada email configuration. Email configuration ini yaitu konfigurasi pengaturan surat untuk mengakomodasi pengiriman dan penerimaan pemberitahuan terkait operasi yang dilakukan dalam aplikasi oleh HRM. Jadi, modul admin ini merupakan kontrol pusat sistem. Dan pengaturannya secara akurat penting untuk kelancaran operasi. Setelah tadi kita mendemokan aplikasi web Orange HRM, lebih tepatnya modul admin, kita dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Orange HRM ini sangat mudah dan cocok sekali digunakan untuk mengolah sumber daya manusia pada suatu perusahaan, terutama pada perusahaan menengah ke bawah. Karena tidak hanya dapat mengolah sumber daya dengan baik, tetapi aplikasi ini juga memiliki harga yang relatif murah. Tentunya aplikasi ini sangat mudah sekali untuk diakses waktu-waktu karena aplikasi ini berbasis web. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.